Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana dalam mentoring bisniskanca.id, di mana kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu tentang cash flow atau alur keuangan. Bagaimana sih alur keuangan yang sehat, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita itu berbisnis bisa merasakan benar-benar pundi-pundi rupiah yang kita hasilkan, yang sudah kita upayakan dengan jerih payah kita, ya, agar pundi-pundi rupiah yang kita hasilkan itu setara dengan effort kerja yang selama ini kita keluarkan. Karena teman-teman, ya, tidak pahamnya seorang pebisnis akan cash flow itu akan membuat dia hanya capek saja gitu loh. Ya, kita tuh berbisnis, kita itu berjual beli mengharapkan sebuah keuntungan dalam bisnis yang kita jalankan, ya. Kalau emang niatnya nggak cari untung, ya udah buka yayasan aja, buka panti sosial, bukan bisnis gitu loh. Tapi kalau sudah berbicara bisnis, maka bahasa keuangan itulah bahasa bisnis. Orang yang buta akan bahasa keuangan, sejatinya dia tidak paham atau buta akan bisnis, ya. Walaupun terlihat dia melakukan sebuah perdagangan, jual beli, bisnis, ya seakan-akan seperti itu, tapi lemah di keuangan, bocor di sana sini. Nah, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi tujuan kita mempelajari cash flow yang benar itu adalah untuk memisahkan mana sih hak-hak bisnis kita, mana sih hak-hak orang lain yang ada dalam bisnis kita. Karena bisnis itu melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak kita sendiri sebagai owner. Ya. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang inventory. Inventory adalah modal kita, aset kita dalam berbisnis. Inventory merupakan stok yang ready dan itu merupakan milik kita. Ya, mudahnya seperti itu sajalah kita membahasakan. Bagi yang jual jilbab, maka kodian-kodian yang ada di gudangnya itulah inventorinya. Bagi yang jual kosmetik, maka krim-krim, serum-serum yang ada yang siap dijual itu adalah inventorinya, ya. Ready stock barang yang milik Anda itu adalah inventory Anda, itulah aset Anda. Bisa dipahami ya? Itu inventory. Yang dimana inventory ini adalah modal kita dalam berbisnis, ya. Walaupun ada sebenarnya modal utama atau modal awal itu kan hanya kita menukarkan uang, ya kan? Uang untuk membeli inventory juga akhirnya. Ya, kita kan bukan jualan uang, ya. Bukan minjamkan uang terus nyari bunga, itu rentenir namanya. Nah, teman-teman, inventory ini adalah sesuatu yang kita beli atau sesuatu yang kita miliki yang akhirnya kita jual. Walaupun ada beberapa bisnis yang inventorinya itu tidak terlihat, tidak kelihatan, seperti jasa, ya kan, orang yang berbisnis di bidang jasa itu tidak terlihat inventorinya. Makanya orang yang berbisnis di bidang jasa itu keuntungannya 100%, ya, profit itu 100%. Lalu orang-orang yang berjualan produk digital, ya, berjualan aplikasi, berjualan e-book, berjualan tutorial video seperti ini, seperti mentoring bisniskanca.id. Umpama ini saya jual, saya hanya produksi sekali, tapi saya jual berkali-kali, tidak perlu ada ready stock barang, ya kan? Karena pembeli tinggal transfer uang ke saya dan saya kasih link download, umpamanya seperti itu. Tapi ini tidak saya jual belikan, ya, khusus buat Anda, ya. Jadi seperti itu. Inventory ketika kita jual, maka terjadilah sebuah sales. Sales itu penjualan, ya. Sales itu adalah penjualan, yang dimana kegiatannya adalah kita menukarkan inventory yang kita punya, ya kan, lalu kita tukarkan dengan uang yang ada pada buyer kita atau pada customer kita, ya. Jadi itulah sales, terjadi penjualan, yang dimana sales ini masih banyak uang-uang yang merupakan milik pihak selain kita, ya. Tidak bisa uang yang ditukarkan oleh buyer kita, ya, dengan inventory yang kita berikan ke dia lalu kita habiskan begitu saja. Ada hak-hak pihak lain
ya kan, yang harus kita salurkan atau kita berikan terlebih dahulu, baru bisa kita miliki secara 100%. Yang dimana teman-teman, hak pertama yang harus kita kurangkan setelah terjadi penjualan adalah hak si COGS atau cost of goods sold, atau yang sering kita kenal juga dengan HPP, harga pokok produksi bagi para produsen, harga pokok pembelian bagi para distributor, di mana dia membeli dari supplier. Nah, dari sales itu harus dikurangkan COGS dulu, ya. Ya, di mana COGS ini akan masuk kembali ke inventory, ya kan. Jadi umpama teman-teman kulak sabun krim Lahaila, ya kan, 170.000 harga distributor, lalu dijual dengan harga ecer 260, untung 90.000, maka pertama kali yang harus dikerjakan adalah mengembalikan 170.000-nya ke inventory. Jangan sampai 170-nya terpakai juga, karena kalau terpakai itu akan mengurangi berat bisnis kita, ya, karena itu bukan hak kita, itu hak inventory, ya. Lalu setelah dikurangi COGS, maka muncullah yang namanya gross profit atau profit kotor kita, ya. Profit kotor itu juga bukan hak kita, masih banyak hak-hak kantong lain atau hak-hak pos lain di luar kita pribadi sebagai owner dan sebagai bisnis, ya. Jadi inventory kita jual, terjadilah sebuah sales. Ketika ada uang cash di sales, ya, mungkin sales ini banyak yang pahamnya dengan omset, ya, omset itu sales ini, ya, sales ini adalah omset kita, teman-teman. Nah, lucu nggak kalau bisnis omset sudah habis, ya kan? Nggak lucu. Maka harus dikurangi dulu namanya COGS atau HPP, cost of goods sold. Jadi nilai dari barang yang terjual tersebut, nilai intinya. Nah, lalu setelah dikurangkan COGS muncullah namanya gross profit. Apa gross profit juga merupakan hak milik kita? Tidak. Ada hak-hak pos lain, hak-hak kantong-kantong lain yang harus dipenuhin dari gross profit ini, belum menjadi 100% milik kita. Apa itu? Ada namanya cost. Nah, nanti kita akan belajar lebih detail tentang kesemuanya ini, ya, bagaimana memisahkan omset dengan gross profit, lalu gross profit dengan cost kita pisahkan, akhirnya kita temukan yang namanya free cash, yang itu merupakan hak milik kita. Nah, cost ini teman-teman merupakan pengeluaran rutin kita, ya, karena cost sendiri terbagi dua, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu sudah merupakan pengeluaran yang kita rutin setiap bulan, itu pasti keluar. Ya, contohnya apa saja? Gaji karyawan, manajer maupun timnya atau followernya. Bayar listrik itu udah pasti, ya kan? Setiap bulan harus ada anggaran di situ. Lalu bayar air, bayar internet, ya kan? Bayar wifi. Nah, itu merupakan fixed cost, flat. Ya, mau setahun kita menjalankan bisnis, setiap bulan kita harus menyisihkan uang sekian untuk fixed cost, ya kan? Dan diambilnya dari gross profit, jangan dari sales, dari omset langsung kita potong fixed cost, itu akan salah, ya kan? Nah, coba kita perhatikan dulu alurnya deh, penjelasan detailnya nanti akan lebih jelas dengan materi setelah ini, ya. Materi setelah ini akan kita bahas ini dengan agak lebih rinci. Baik, itulah fixed cost. Lalu ada variable cost, itu yang sifatnya berubah-berubah, seperti umpama bensin operasional, ya kan belum tentu kegiatan kita outdoor bulan ini itu sama dengan kegiatan kita outdoor bulan lalu, yang dimana mungkin bulan lalu kita banyak survei, bulan ini ternyata tidak banyak survei, yang kita lakukan lebih banyak di dalam ruangan, di depan komputer, memonitoring para reseller, memonitoring produk-produk. Nah, seperti itu. Maka itu pengeluarannya tidak tetap, tidak flat, tapi fluktuatif. Itu adalah variable cost, tapi tetap cost. Nah, gross profit itu harus dipotong cost terlebih dahulu, teman-teman. Baru terjadilah yang namanya net profit. Inilah profit bersih kita. Ya, inilah profit bersih kita. Tapi apakah net profit itu menjadi
hak kita 100% sebagai owner atau hak sebuah perusahaan 100% sebagai sebuah corporate, tidak. Ya, tidak. Tapi sebenarnya ini kebijakan Anda. Ini kebijakan Anda, ya. Ketika nanti mau dihabiskan net profitnya setiap bulan, ya terserah. Akhirnya artinya berat bisnis Anda tidak akan bertambah, inventory ya segitu-gitu aja. Umpama modal 10 juta, ya kan? Modal 10 juta. Dijual lalu dipotongkan HPP, muncullah gross profit, terus bayar gaji karyawan, gaji ini, lalu sampai pada net profit, ya udah ini kita habisin bocor. Itu terserah Anda sebagai owner, ya kan? Tapi bisnis Anda akan segitu-gitu aja, 10 juta aja dalam bertahun-tahun Anda menjalankan bisnis, ya kan? Tapi tidak demikian. Yang sehat adalah net profit ini kita bagi kembali menjadi beberapa bagian. Ya, ada namanya dividen. Ya, 30% dividen itu standar saya aja sih. Ya, ini angka fleksibel, bisa Anda rubah sendiri. Dividen itu maksudnya adalah dividen itu sebenarnya shareholder. Ketika Anda memiliki sebuah perusahaan yang lebih dari satu orang pemegang sahamnya, maka dividen ini akan dibagi kepada para pemegang saham, ya, rata sesuai dengan jumlah saham yang dia milikin. Katakanlah gini, ya, di net profit itu 100%, benar ya? Paham sampai sini? Net profit 100%, ya. 6 bulan ke-6 jumlah net profit kita adalah 100 juta. 100 juta net profit. Artinya dividen 30% itu adalah 30 juta. 30 juta pemegang saham ada 2 orang, ya. Ada yang 60%, ada yang 40%. Atau 50-50 lah biar gampang. Maka di bulan ke-6 dividen ini dibagi 2. Yang satu pemegang saham satu dapat 15, pemegang saham kedua dapat 15. Nah, itu dividen. Tapi kalau bisnis yang belum berbagi saham, belum ada shareholder di dalamnya, artinya baru milik kita pribadi atau kita sama suami. Kalau mau profesional suami istri pun dibagi, ya kan? Kita miliki perusahaan ini berdua, ya. Kita miliki perusahaan ini berdua, maka free cashnya kita bagi 2, gitu, ya. Ada 30% untuk dividen, ada 20% cash, ya. Dimana cash ini merupakan kebutuhan untuk alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang sifatnya di luar alur cash. Jadi cash ini ya seperti namanya cash, ya kan, diperuntukkan untuk apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar free cash milik si owner, seperti operasional, ya kan, atau entertain, ya kan, entertain ketika nanti umpamanya di pertengahan tahun biasanya, ya, pertengahan tahun tuh wah tim semua pada ngebul kepalanya saking pusingnya kerjanya, kita entertain ke Bali ambil dari kas, gitu loh. Jadi jangan sampai mengambil kocek pribadi kita, jangan sampai mengganggu dividen kita juga. Atau untuk pengembangan umpama printer kita ini sudah bulukan, ya, printer kita bulukan yang dari komputer warnanya merah, ketika di print warnanya jadi oranye, ya kan, karena sudah bercampur sama kuning umpamanya. Kita perlu ganti print baru yang laser, yang ada scanningnya dan lain-lain. Nah, dari situ itu diambilkan dari kas, ya kan, sehingga kita tidak mengocek uang pribadi kita, apalagi sampai mengganggu dividen, mengganggu free cash kita. Ini ganti aja deh, jangan dividen ya, keberatan bahasanya. Free cash, ya, ini free cash seorang owner atau free cash sebuah perusahaan. Jadi gitu teman-teman, ya. Jadi jangan sampai baru sampai sale sudah bocor, ya kan, sudah habis uangnya, atau baru sampai gross profit sudah kepake semua uangnya, wah gawat. Atau baru sampai net profit, ya kan, baru sampai net profit, wah gaya hidup kita naik nih. Mentang-mentang net profit sudah 5 juta ya, dari sekian banyak dari sekian bisnis, dari sekian omset yang ada, ternyata net profit 5 juta. Wah, berarti bisnis saya sudah bagus ini. Ayo
kredit Avanza, kredit Brio, kredit Mobilio, kredit CRV, nggak bakal besar bisnis Anda, ya. Jadi jangan sampai Anda tergoda untuk ada kebocoran di sales atau di omset sudah bocor, ya, atau di gross profit atau di net profit, bahkan jangan, ya. Jadi itu yang cash flow ini. Lalu tadi sampai mana sih? Sampai kas, ya. Nah, kas itu fungsinya tadi, ya, untuk operasional, lalu untuk pengembangan, ya kan, pengembangan suatu bisnis. Semua perlu lemari, ya kita beli lemari, nunggu kasnya cukup lah, ya kan. Atau untuk entertain ketika kita butuh refreshing bersama para tim. Nah, lalu yang 20% ini wajib masuk modal, teman-teman, ya. Jadi dengan masuknya 20% dari net profit kita ke inventory atau ke permodalan, itu akan menggemukkan bisnis kita. Bisnis kita akan membesar, ya. Yang tadinya umpama kita punya modal 10 juta, dengan bertambahnya tiap bulan 20% dari net profit, 20% dari, ya kan, berat bisnisnya tadinya 20 juta, tiap bulan bertambah 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tahun depan nilainya udah 50 juta bisnis kita ini, ya kan. Gitu loh, ya. Aset kita tuh sudah 50 juta di tahun depan. Begitu terus hingga bisnisnya membesar, dan dari situlah perkembangan bisnis itu terjadi, ya. Ada yang kita sisihkan untuk permodalan kembali, ya. Jangan net profitnya lalu habis, ya kan, baru dapat net profit udah naik gaya hidupnya, beli tas yang ratusan juta. Penyakit ini, ya. Nah, kalau saya sih biasa 10% untuk CSR. CSR itu cost social responsibility, atau sedekahnya perusahaan lah ke badan-badan sosial, ke pondok-pondok pesantren, ke panti-panti asuhan, ya kan. Ini sebagai memberikan hak yang ada, hak orang lain yang ada di dalam bisnis kita, untuk membersihkan harta, ya kan. Lalu 20% ini kebijakan sih sebenarnya. Yang terakhir 20% bonus tim itu kebijakan. Hanya agar tim ini memiliki rasa memiliki perusahaan, ya. Agar tim itu ada rasa memiliki akan perusahaan ini. Semakin bagus kerjanya, semakin besar salesnya, semakin besar net profitnya. Semakin besar net profitnya, maka ada bonus tim, persenan di situ, ya. Bonus ini fleksibel, ya, bisa ditetapkan hanya leader tim, ya, tim leader, para manajer saja, atau untuk all, jadi rata. Umpama timnya ada 10, ya udah 20% dibagi 10 gitu, ya. Yang penting teman-teman, ya, di sini kita tahu jangan sampai uang tuh bocor di omset atau di sales atau di gross profit atau di net profit, ya. Hak kita hanya ada di free cash atau dividen tadi yang sekian puluh persen, 30% itu sudah ideal, ya. Tiap 6 bulan kita ambil. Nah, mungkin ada pertanyaan lah, Mas, sekarang kalau ini, ya, ini saya ambil 30% dan pengambilannya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Lah, saya bulanannya makan apa dong? Ya. Nah, makanan Anda per harinya, ya, tiap hari itu maisha Anda, pendapatan Anda, masukkanlah di cost. Jadi cost ini yang dipotongkan dari gross profit, gajilah diri Anda dari cost ini, ya. Jadi gaji manajer juga Anda sebagai owner dapat di situ. Jadi Anda berposisi sebagai dua, selaku owner bisnis, ya kan, yang dimana mendapatkan free cash atau dividen, dan juga selaku karyawan masuk ke dalam manajemen karena Anda ikut kerja di situ. Gajilah diri Anda sebagai karyawan juga di dalam perusahaan Anda, agar jelas kantong keuangannya, gitu loh, ya. Agar jelas kantong keuangannya. Nah, itu teman-teman, ya, berkaitan dengan cash flow yang sehat atau alur keuangan yang sehat, ya. Jadi tujuannya adalah jangan sampai kita bocor di luar hak kita, ya. Ambillah hak kita sebagai owner di free cash atau dividen, ya. Ambil juga hak kita sebagai karyawan yang ikut kerja di dalam organisasi
perusahaan, organisasi bisnis dalam perusahaan, karena kita juga ikut kerja di situ. Nah, kalau memang Anda tidak mau menggaji diri Anda dalam suatu bisnis Anda, ya udah keluar aja dari situ. Jangan mau sibuk di urusan manajerial. Serahkan pada orang, hire orang lain. Anda ngembangin bisnis baru, ya kan? Mengembangin bisnis yang lain, atau investasi pada bisnis yang lain, atau memulai bisnis yang baru gitu loh. Biarkan bisnis ini udah autopilot berjalan dengan sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan bagi kita semua. Dan salam 1 miliar bagi Anda semua.